materi 3.10 ya, tentang aktif rendah dan aktif tinggi. Nah, ini ini memang ya kalau menurut beberapa yang pernah mengambil mata kuliah ini termasuk yang agak sulit ini ya, aktif rendah, aktif tinggi. Tapi ini memang termasuk materi kita dan memang nanti kita kita coba untuk pelajari nanti. Ya. Oke, tentang aktif rendah, aktif tinggi. Nah, ini di bab 3.10 halaman 75 ini ya, halaman 75. Ya. Jadi gerbang itu nanti dapat kita baca sebagai masukannya itu logika atau juga logika 01 atau juga nanti dapat kita baca sebagai logika rendah, logika tinggi. Nah, logika rendah, logika tinggi, dan nanti suatu gerbang itu nanti dapat kita baca aktifnya itu tinggi atau aktifnya itu rendah. Nah, sebagai contoh ini ya, kita lihat gambar 3.39. Ya, ke sini dulu ya, 3.39. Nah, ini yang bawah ini ya, 3.39. Nah, ini merupakan suatu gerbang not ini ya, yang sebelah kiri itu. 3.39 yang sebelah kiri itu merupakan gerbang not. Nah, gerbang not di sini itu keluarannya kan ada bundarannya. Keluarannya ada bundarannya dan dimasukkannya tidak ada bundarannya. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan ini ya. Sesuai dengan kesepakatan yang nanti akan digunakan bersama-sama. Kalau tidak ada bundarannya, ini berarti dinamakan dengan aktif tinggi. Kalau ini dinamakan aktif rendah. Berarti not ini nanti kalau dikatakan aktif itu jika pada saat dia itu mengeluarkan logika rendah untuk outputnya. Jadi ini not ini dapat dikatakan keluaran itu aktif rendah. Keluaran akan rendah jika masukannya tinggi. Ya, ini kan karena di sini ada bundarannya dikatakan aktif tinggi. Ini ada bundarannya dikatakan aktif rendah. Jadi ini untuk memudahkan mengingat-ingat, not itu kan identik dengan ada bundaran seperti ini. Berarti kalau ini berarti aktif rendah. Kalau ini berarti aktif tinggi. Not itu akan keluarannya akan rendah jika masukannya tinggi. Keluaran aktif rendah, masukan aktif tinggi. Nah, itu untuk memudahkan pembacaan aktif rendah atau aktif tinggi seperti itu. Nah, kalau gerbang yang lain bagaimana? Gerbang yang lain misalnya di gambar 3.38 gitu ya. 3.38 yang bagian atasnya ini ya, ini. Contohnya ini gerbang N. Gerbang N ini tidak ada bundarannya berarti outputnya aktif tinggi. Inputnya juga aktif tinggi. Gerbang OR ini outputnya juga aktif tinggi, input juga aktif tinggi. Gerbang NAND itu keluarannya aktif rendah, ya, ada bundarannya, masukannya aktif tinggi. Gerbang NOR berarti keluarannya aktif rendah, masukannya aktif tinggi. Nah itu cara mengidentifikasi aktif input output gerbang itu seperti itu. Nah sekarang gerbang-gerbang ini, ya gerbang-gerbang ini yang sebelah kiri ini merupakan gerbang standar. Gerbang standar itu berarti gerbang yang nanti itu menggunakan lambang standar seperti itu. Nah, gerbang yang menggunakan lambang standar ini dapat diganti dengan yang gerbang yang di sebelah kanan. Ini yang gerbang alternatifnya. Nah, ini gerbang alternatifnya di sebelah kanan ini. Yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini mempunyai tabel kebenaran sama. Berarti gerbang ini mempunyai fungsi yang sama. Ya, mempunyai fungsi yang sama. Yang kiri dengan yang kanan ini fungsi logikanya itu sama. Kalau dibuat tabel kebenarannya nanti ya sama, ya. Nah, cuman di sebelah kanan ini merupakan gerbang alternatifnya. Nah, ini kalau mau dicoba nanti silakan dibuat tabel kebenaran yang sebelah kiri ini ya, dan di sebelah kanan ini nanti sama nanti. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini bagaimana? Yang di sebelah kanan ini merupakan gerbang alternatif. Nah, kalau ini bagaimana ini? Ah, ini berarti ini kan gerbangnya kan merupakan gerbang OR. Gerbang OR tapi input dan output aktif rendah. Nah, sudah sebentar ini agak bergema kayaknya.
Ya, jadi yang sebelah kanan ini merupakan gerbang alternatifnya. Kalau ini berarti gerbang OR tapi yang keluaran aktif rendah, input juga aktif rendah. Ini gerbang aslinya kan gerbang N, tapi keluaran aktif rendah, input juga aktif rendah. Nah, sekarang dan seterusnya di sini ya. Nah, ini sekarang gerbang kiri dan sebelah kanan ini dapat dipertukarkan. Jadi kalau kita butuh yang gerbang kiri, kita dapat menggunakan gerbang yang sebelah kanan. Ini kan sama, gerbang yang kiri dan yang kanan ini sama. Sama-sama berfungsi sebagai N. Cuman kalau ini N ini gerbang yang standar, yang sebelah kanan ini N tapi gerbang alternatifnya. Nah, ini cara menggunakannya bagaimana nanti? Nah, cara menggunakan gerbang yang sebelah kiri atau kita memilih yang kiri atau memilih yang kanan itu bagaimana? Nah, nanti karena yang kiri dan yang kanan ini dapat dipertukarkan ya karena fungsinya sama. Nah, sekarang untuk menuju ke sana kita mencoba melihat dulu untuk gerbang NOT. Untuk gerbang NOT kita lihat dulu. Nah, ini gerbang NOT ya. Ya, jadi itu tabel yang tadi ya. Yang sebelah kiri ini merupakan gerbang standar, yang sebelah kanan ini merupakan gerbang alternatifnya. Kita akan melihat dulu untuk gerbang NOT. Bagaimana kita menggunakan yang kiri atau menggunakan yang kanan. Ya, ini yang NOT ini yang kiri ini NOT standar, yang kanan ini NOT yang alternatifnya. Nah, yang sebelah kiri itu NOT keluaran aktif rendah, input aktif tinggi, NOT standar. NOT alternatifnya itu NOT yang sebelah kanan ini. Ini gerbang apa ini? Ini merupakan buffer, ya, buffer. Kalau NOT ini kan sebenarnya kan juga buffer tetapi keluaran aktif rendah. Ini dapat dianggap juga sebagai buffer ya, tapi keluaran aktif rendah. Kalau ini buffer tapi keluaran aktif tinggi, inputnya aktif rendah. Nah, gerbang yang kiri sama yang kanan ini sama. Nah, coba kita lihat. Yang sebelah kiri. Nah, ini nanti untuk membaca gerbang itu dapat dibaca seperti ini. Keluaran ini kan aktif rendah, input aktif tinggi. Kalau berlaku pada gerbang ini ya, ini kan cuma punya satu masukan. Nah, ini keluaran akan aktif jika input aktif. Sementara keluaran kalau kita lihat di sini keluarannya aktif rendah. Nah, berarti keluaran akan rendah jika masukannya tinggi. Nah, ini cara membacanya seperti itu. Sehingga nanti kalau nanti suatu saat jika kita mempunyai rangkaian yang terdiri dari gerbang logika ya, keluaran kita butuh rendah. Kita butuh keluaran rendah. Masukan apa yang menjadikan keluaran rendah? Nah, nanti kita bisa menggunakan ini. Oh, masukan yang kita bisa menggunakan gerbang NOT seperti ini. Keluaran akan rendah jika masukannya tinggi. Kenapa? Karena ini keluaran aktif rendah, inputnya itu aktif tinggi. Nah, itu kalau menggunakan NOT seperti itu. Kalau yang sebelah kanan ini, misalnya nanti kita membutuhkan yang keluaran aktif tinggi, maksudnya kita membutuhkan suatu keluaran, yang keluarannya itu tinggi dari input yang rendah. Kita bisa menggunakan apa? Ya, kita bisa menggunakan NOT, karena NOT juga bisa menggunakan gerbang alternatif seperti ini. Oh, berarti keluaran aktif tinggi, input aktif rendah. Kalau yang sebelah kanan ini nanti dibaca nanti untuk aktif keluaran aktif tinggi, input aktif rendah. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri ini ya, yang sebelah kiri ini kan not biasa. Nah, ini dapat kita ganti yang sebelah kanan ini. Nah, sekarang kalau yang sebelah kiri ini, kalau kita baca tabel kebenarannya bagaimana? Nah, ini keluaran akan rendah jika masukan tinggi. Keluaran itu Y, berarti Y-nya akan 0 jika A itu 1. Nah, ini. Kita butuh Y-nya 0. Maka A-nya harus, ya kalau dari gerbang ini, Y-nya 0 itu dicapai saat A-nya itu 1. Y-nya 0 ini kan ada tanda benderanya ya, berarti kan aktif rendah. Y-nya rendah jika masukannya itu tinggi.
Nah, kalau selain itu ya berarti akan menjadikan Y-nya itu 1. Nah, itu. Selain itu nanti menjadikan Y-nya itu 1. Y1 berarti saat dicapai saat kapan ya? Saat A-nya itu 0. Nah, gitu. Jadi yang dicetak bold ini itu kondisi nanti yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan kalau di sini kita mengharapkan Y-nya itu 0. Dicapai saat kapan ya? Saat A-nya itu 1. Nah, berarti selain itu akan menjadikan Y-nya 1. Nah, kalau yang sebelah kanan ini berarti bagaimana? Nah, apakah yang sebelah kanan ini berarti keluaran itu tinggi jika masukan rendah. Ini kan dibalik. Yang sebelah kanan ini kan tidak ada bundarannya, berarti keluaran itu akan tinggi jika masukannya rendah. Kalau ini keluaran akan rendah jika masukannya tinggi ya. Ini kan sudah terlihat bedanya ya. Kalau menggunakan kita cek di tabel kebenarannya, ini keluaran akan tinggi jika masukan rendah. Selain itu, ya keluaran akan rendah. Keluaran akan rendah itu jika inputnya tinggi. Nah, itu untuk gerbang not seperti itu. Oke, ini mungkin masih agak membingungkan, nggak apa-apa. Nanti kita sambil lihat untuk contoh yang lain. Ini untuk gerbang not, ini contohnya seperti itu untuk gerbang not. Nah, sekarang kalau untuk gerbang yang lain, kita kembali ke sini, ya. Jadi yang sebelah kiri dengan sebelah kanan ini dapat saling dipertukarkan. Kalau kita butuh not, kita bisa menggunakan lambang seperti ini. Yang sebelah kanan ini nanti biasanya digunakan untuk mempermudah kita menganalisis suatu rangkaian. Oke, contoh lagi. Kita ambil gerbang ini ya, kita ambil gerbang N. Yang sebelah kiri ini N biasa, yang sebelah kanan ini merupakan N alternatif. Dua gerbang ini saling dipertukarkan. Dapat saling dipertukarkan karena memang fungsinya nanti sama, fungsi logikanya. Kalau yang sebelah kiri, gerbang N itu, ya ini N ya, N mempunyai dua masukan. N mempunyai dua masukan. Ini sama, ini juga N. Tetapi N itu nanti dapat diganti dengan gerbang OR, tapi yang semua input-outputnya itu aktif rendah semua. Oke, jadi ini aktif tinggi, dapat diganti dengan aktif rendah, tapi di sini diganti gerbang OR. Nah, kalau kita baca, ini ya, karena ini N, output aktif tinggi, input aktif tinggi. Keluaran akan tinggi jika semua masukan tinggi. Kenapa menggunakan kata semua? Karena N. N itu kan dan. Berarti keluaran tinggi jika A dan B tinggi. Keluaran tinggi jika semua input itu tinggi. Jadi N itu kan semua. A, N, B berarti kan semua. Kalau yang sebelah kanan, sebelah kiri dulu ya. Nah, berarti nanti jika nanti ada suatu pertanyaan, kapan tentukan logika masukan yang menjadikan output itu tinggi. Nah, tinggal kita lihat di sini aja. Kita tinggal lihat di sini di gerbangnya ini. Kalau dilihat di gerbangnya ini kan berarti output itu akan menjadi tinggi jika semua masukan tinggi. Ya, berarti Y akan 1 jika A1 dan B1. Y akan tinggi jika semua masukan tinggi. Y akan 1 jika A dan B1. Selain itu, Y akan tidak tinggi atau Y sama dengan rendah. Nah, berarti kalau kita membuat tabel kebenarannya, ya berdasarkan aktif tinggi, aktif rendah, nanti bisa menjadi seperti ini. Jadi ini Y akan tinggi jika A dan B tinggi. Selain itu, Y akan rendah. Nah, berarti selain yang tabel kebenaran yang di bawah ini, itu Y akan rendah. Ya, selain ini berarti Y itu akan rendah. Y itu akan 0. Nah, ini untuk membuat tabel kebenaran itu boleh ditulis seperti ini. Ya, ini merupakan tabel kebenaran yang disingkat. Kalau aslinya kan panjang ini ya. Tabel kebenaran kan kalau menggunakan 2 input itu kan terdiri dari 4 baris ya kalau 2 input. Nah, sehingga ini yang diperpendek. Kalau aslinya yang kata-kata lainnya itu nanti dapat diganti dengan kombinasi yang lain. Lainnya itu maksudnya bagaimana? Lainnya berarti ya selain input 1-1. Berarti inputnya apa? Ya berarti 0, 0,
Nah, berarti 0, 0 ini outputnya 0. Lainnya apalagi? 0, 1. Ini outputnya 0 juga. Kemudian 1, 0. Outputnya 0 juga. Nah, yang tulisan yang di bawah ini dapat digantikan dengan kata-kata lainnya seperti ini. Ya, boleh seperti itu. Ya. Berarti nanti untuk membuat tabel kebenaran, kita itu sebenarnya bisa menulis seluruh baris kemungkinan, bisa juga menggunakan cara seperti ini. Ya. Kenapa? Karena yang di bawah ini kan nanti itu kan sama-sama y-nya itu 0. Y-nya itu 0, ya tulis saja di sini lainnya. Nah, berarti untuk membuat tabel kebenaran, misalnya kita nanti mungkin satu saat ada gerbang logika dengan masukannya banyak ya. Kalau ini kan cuma masukannya 2, tabel kebenaran 4 baris cukup. Bayangkan kalau misalnya nanti untuk mengoperasikan atau melakukan perhitungan pada suatu bilangan 8 bit. 8 bit ini kan baru 2 bit, AB kan baru 2 bit ya. 8 bit berarti inputnya 8. Inputnya 8 kalau dibuat tabel kebenarannya, wah kan 2 pangkat 8 berarti 256 baris. Nah, itu kan panjang sekali. Sampai kalau mungkin kalau ada ujian seperti itu mungkin dapat dibayangkan baru satu soal sudah menggunakan satu halaman folio gitu kan. Nah, itu tabel kebenaran dapat disingkat seperti ini. Andai kata ada output yang sama, outputnya sama 0 semua itu ya berarti dapat digabung jadi satu di sini. Kita pisahkan antara yang menjadikan output 1 dan yang menjadikan output 0. Nah, kebetulan kalau gerbang N itu yang menjadikan output 1 itu hanya satu baris saja, yaitu yang semuanya tinggi. Semua tinggi, semua masukan tinggi, output tinggi. Lainnya itu akan menjadikan output itu 0. Nah, gitu. Nah, ini cara alternatif untuk menulis tabel kebenaran itu seperti itu, dan cara alternatif untuk menyusun tabel kebenaran seperti itu. Dan juga gini cara alternatif juga untuk membaca suatu gerbang. Nah, ini jadi saya ulangi di sini untuk nanti membaca suatu gerbang dan nanti untuk menentukan tabel kebenarannya, ya kita tidak perlu menulis tabel kebenaran lengkap sesuai dengan jumlah inputnya. Input 2 baris di tabel kebenaran 2 pangkat 2, berarti ada 4 baris. Inputnya 3, 2 pangkat 3, berarti 8 baris. Inputnya 4, berarti 2 pangkat 4, 16 baris. Jadi jumlah baris di tabel kebenaran itu nanti mencerminkan seluruh variasi yang dapat terjadi di input. Variasi itu kan rumusnya 2 pangkat N. Nah, jadi ini saya ulangi cara menulisnya bagaimana. Jadi kita cara menganalisis gerbang, cara menganalisis itu cara melihat cara kerja gerbang itu dengan bisa menggunakan dengan cara membedakan kapan output itu tinggi, kapan output itu rendah. Nah, cara melihatnya cukup melihat di sini saja. Kalau kita melihat di sini outputnya tidak ada bundarannya, berarti aktif tinggi. Input tidak ada bundarannya, berarti aktif tinggi juga. Nah, berarti input aktif tinggi, output aktif tinggi. Ini gerbangnya apa? Ini gerbangnya N. Wah, berarti menggunakan kata dan. Ya, berarti output akan tinggi jika A dan B tinggi. Output akan tinggi jika semua input tinggi. Ya, jadi gerbang N itu agar outputnya itu tinggi atau aktif, aktifnya kebetulan aktif tinggi ya. Nah, berarti keluaran gerbang N itu akan aktif jika semua inputnya aktif. Keluaran gerbang N itu akan tinggi jika semua masukan tinggi. Keluaran gerbang N itu akan berlogika 1 jika semua masukan berlogika 1. Nah, kan seperti itu. Nah, ini pengertian ini nanti akan banyak digunakan terutama untuk menganalisis suatu gerbang atau suatu rangkaian. Nanti ada contohnya nanti. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini? Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan, ya yang sebelah kanan ini bagaimana? Yang sebelah kanan ini merupakan aslinya ini kan gerbang OR. Gerbang OR itu kan atau itu berarti salah satu saja. Ya, gerbang OR tapi outputnya aktif rendah. Keluaran gerbang OR akan aktif jika salah satu masukan aktif. OR itu kan salah satu ya. Jadi kalau N itu semua, OR itu salah satu. Keluaran gerbang OR akan aktif jika input aktif.
keluaran gerbang OR di sini, di skema ini, itu akan rendah jika salah satu masukan rendah. Nah, ini kalau dilihat, kalau dibuat tabel kebenarannya bagaimana? Ya, nah ini keluaran gerbang OR akan rendah, ya. Kenapa kok di sini dikatakan rendah? Karena di sini aktifnya aktif rendah. Ya, jadi keluaran gerbang OR akan aktif jika salah satu masukan aktif. Keluaran OR di sini itu akan rendah jika salah satu masukan rendah. Nah, ini keluaran gerbang OR akan rendah jika salah satu masukan rendah. Salah satu itu berarti hanya mensyaratkan satu saja. Berarti kalau ini itu aktif, ya cukup salah satu aja yang aktif. A boleh, B boleh. Kalau yang ini 0, outputnya 0 akan terjadi jika A itu 0. Kalau A itu 0, pasti Y-nya 0. Nah, itu. Kalau A itu 0, pasti Y-nya 0. Nah, terus B-nya bagaimana? B-nya itu bebas. B-nya mau dibuat 0 boleh, dibuat 01 juga boleh. Karena apa? Karena syaratnya hanya salah satu. Karena hanya salah satu. Jadi ini karena hanya menuntut salah satu syarat, berarti ini Y itu akan aktif jika A itu aktif. B-nya bagaimana? B-nya mau aktif atau tidak, nggak jadi masalah. Kalau A-nya aktif, Y-nya sudah aktif. Karena hanya menurut salah satu ya. Nah, kalau di sini yang baris kedua ini Y-nya akan aktif jika B-nya aktif. Kalau B-nya aktif, maka A-nya bebas. A-nya mau aktif boleh, tidak juga boleh. Nah, ini. Nah, tabel kebenaran yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini sama. Nah, ini kalau mau dibuat panjang ya, kalau mau dibuat memanjang ke bawah. Nah, ini kan sebenarnya ya, yang baris nomor satu itu kan Y akan aktif jika A itu aktif. Y akan 0 jika A itu 0. A 0, maka nanti Y-nya 0. B-nya berapa? B-nya bebas. Loh, bebas itu berarti diisi berapa? 1 boleh, 0 boleh. Nah, ini mau diisi 0 juga boleh. Ya. Nah, ini kan seperti ini. Atau mau diisi 1 juga boleh. Ya. Itu baris pertama. Kalau yang baris kedua bagaimana? Ya, baris kedua nanti ya hampir sama dengan baris pertama. Yang ini X. Kemudian B-nya itu 0. Kalau B-nya 0, maka output pasti menjadi 0. Nah, X-nya ini mau diisi berapa? Mau diisi 0 boleh, mau diisi 1 juga boleh. Mau diisi 0, ya boleh. Nah, ini boleh. Nah, ini kan sama dengan baris pertama ini ya. Ini kan 0, 0, 0 ya. Nah, mendingan diisi 1 saja. Nah, gitu. Ya. Nah, ini. Nah, coba bandingkan tabel yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Ini kan sama. Ya. Sama bagaimana? Coba lihat ini. 0 AB 00 output 0. Ini 00 output 0. 01 output 0. 01 output 0 juga. 10 output 0. 10 output juga 0. 11 output 1. Kalau yang ini lainnya output 1. Lainnya ini berapa? Ya, lainnya ini nggak ada yang lain ya selain 11 ya. Ini kan sudah ada kombinasi semua. Berarti lainnya ini berapa ya? 11 ini. Nah, itu. Nah, jadi yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini sama ya. Kita sudah membuktikan dengan tabel kebenaran ya. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama. Yang sebelah kanan ini menggunakan input aktif rendah, output aktif rendah. Yang sebelah kiri ini menggunakan aktif tinggi semua. Nah, itu. Gerbang yang sebelah kiri dapat digantikan dengan gerbang yang di sebelah kanan dan sebaliknya. Jadi kalau kita butuh gerbang N, kita bisa menggunakan ini. Kalau kita butuh ini, kita bisa konversi jadi gerbang N. Itu sama seperti itu. Nah, ini aktif tinggi, aktif rendah. Oke. Oke, ada yang tanya? Nanti ada contoh lagi nanti ya. Saya berikan contoh lagi nanti. Ya, oke. Contoh lagi.
Ya, kita kembali ke sini ya. Nah, jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini dapat dipertukarkan. Ya, dapat dipertukarkan. Itu untuk contoh n. Contoh yang OR, ya sama seperti itu. OR-nya. OR ini output agar tinggi, maka salah satu input harus tinggi. Ya, OR itu kan salah satu. Agar output tinggi, maka salah satu input harus tinggi. Kalau yang ini, agar output itu rendah, maka kedua input atau semua input harus rendah. Nah, cara membacanya seperti itu. Kalau ini, agar output rendah, maka kedua input harus tinggi. Agar output rendah, maka kedua input harus tinggi. Kalau ini, agar output tinggi, salah satu input harus rendah. Ini NAND ini ya. Ini NAND dijadikan ini tuh bisa. Kalau yang ini gerbang NOR, agar output rendah, salah satu input harus tinggi. Output akan rendah jika salah satu input tinggi. Ini output akan tinggi jika kedua input rendah. Nah, itu cara membaca gerbang itu seperti itu. Nah, yang kiri sekali lagi dapat diganti dengan yang kanan. Loh, kalau kita lupa cara mengingatnya bagaimana? Ya, mudah saja. Kalau misalnya nanti andai kata nanti ujiannya itu closed book gitu ya. Tapi jangan khawatir, semua ujian saya itu pasti open book. Kenapa? Bagaimana cara mengawasinya ujiannya online ya. Online itu mau buka buku, mau buka laptop di rumah, silakan aja, nggak jadi masalah. Nah, ini untuk mengingat ini bagaimana? Ya, kalau untuk mengingat ini mudah saja. Gerbang N itu dapat ditukar dengan gerbang alternatifnya dengan cara mengganti atau men-swap itu menukar N dengan OR. N tukar dengan OR, ini aktif tingginya ditukar ke aktif rendah semua. Ini input aktif tinggi, ini jadikan aktif rendah. Output aktif rendah, aktif tinggi jadikan output aktif rendah. N OR itu dipertukarkan. Kalau yang bawah ini OR berarti ganti N. OR dapat diganti N, tetapi di balik aktif tinggi rendahnya. OR jadi N, ini input aktif tinggi-tinggi, ya ini input aktif tinggi-tinggi, ini input di sini jadi aktif rendah semua. Ini output aktif tinggi, ini output aktif rendah. Yang ini itu kan aslinya itu kan gerbang N. Gerbang N alternatifnya berarti gerbang OR. Tetapi aktif tinggi rendahnya ditukar. Input aktif tinggi jadi input aktif rendah. Output aktif rendah jadi output aktif tinggi. Demikian juga yang NOR di sini. Yang NOR itu nanti aslinya kan OR. OR ditukar jadi N. Input aktif tinggi jadi input aktif rendah. Output aktif rendah jadi output aktif tinggi. Nah, seperti itu. Nah, itu cara menukar ke gerbang alternatifnya itu caranya seperti itu. Nah, sekarang itu fungsinya apa toh seperti itu? Ya, fungsinya apa seperti itu? Ya, segala sesuatu itu kalau dibuat pasti nanti ada fungsinya ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu fungsinya. Kita lihat apa itu fungsinya. Ya, nah ini contoh ya, ada rangkaian seperti ini. Ada rangkaian seperti ini. Rangkaian seperti ini ada 4 input, ada 1 output dari gerbang NAND semua. Ya, dari gerbang NAND. Ini itu di situ ada ya contoh soal ya. Contoh soal di halaman berapa itu? Halaman 78. Nah, ini. Contoh 37. Pada untai di contoh 3, tentukan keadaan ABCD apa saja yang menjadikan Y itu tinggi. Yang menjadikan Y itu tinggi. Itu inputnya apa saja? Maksudnya input apa saja yang menjadikan Y itu berlogika 1 gitu ya. Nah, kan itu.
Wah, ini cara membuatnya bagaimana? Ya, cara membuatnya mau menggunakan tabel kebenaran boleh. Mau menggunakan tabel kebenaran itu boleh. Contohnya di situ tabel kebenaran di halaman 64 ya. Kita cek dulu juga. Halaman 64. Nah, itu kalau mau membuat tabel kebenaran, boleh caranya dikerjakan menggunakan tabel kebenaran ya, nggak jadi masalah. Dan itu juga bisa, tetapi itu kalau inputnya hanya 4 mungkin mungkin enak ya menggunakan tabel kebenaran. Tapi kalau misalnya nanti satu saat inputnya itu banyak ya, tadi itu misalnya kita mau mengoperasikan satu bilangan 8 bit, berarti kan inputnya kan berarti jumlah inputnya ada 8. Nah, kalau jumlah inputnya 8 ya tentunya mungkin kita harus membuat 2 pangkat 8 baris ya. 2, 5, 6 baris. Nah, kan banyak sekali itu. Nah, ini di halaman 64. Saya buatkan dulu halaman 64. Ya, mau dibuat seperti ini boleh ya. Nah, ini kan soalnya memang dari situ ya. Ini halaman 63 itu. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya seperti ini. Kalau di sini kan contohnya cuma buatlah tabel kebenarannya. Oke. Nah, ini dibuat tabel kebenaran jadi seperti ini. Membuat tabel kebenaran nanti dapat dicek untuk semua titik di situ. Ini kan contohnya ini A, B, C, D inputnya. Berarti kita tulis inputnya A, B, C, D. Kemudian E, F. Tuliskan di sini E, F. Y, kemudian tuliskan di sini Y. Gitu ya. Nah, kemudian dari situ nanti kita susun satu persatu untuk diisi tabelnya. A, B, C, D. Itu kan A, B, C, D berarti itu ada 4 input, berarti kita harus membuat tabel kebenaran bervariasi 2 pangkat 4 berarti 16, berarti 16 baris. 16 baris dimulai dari 0000, 0001 ya, 0010, 0011 dan seterusnya gitu sampai nanti yang paling terakhir nanti 1111 gitu ya. Nah, kemudian E-nya. E-nya itu bagaimana? E itu merupakan nen AB. Nen AB. AB di N-kan kemudian di not-kan. Ya, AB di N-kan, kemudian di not-kan. Ini hasilnya ini, E-nya. AB di N-kan, kemudian di not-kan. Ini E-nya itu ini. Kemudian F itu nen dari CD. Berarti ini CD di N-kan, 00 di N-kan, 0, not-kan, jadi 1. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian dari EF didapatkan Y. Y itu nen dari EF. Berarti EF itu di N-kan, kemudian di not-kan. EF di N-kan, 11 di N-kan, itu 1, dinotkan jadi 0. Nah, berarti ini kita bisa, itu seperti itu caranya membuat tabel kebenaran ya. Kemudian nanti kalau kita buat, ya jadi susun jadi 16 baris seperti ini. Ya. Sekali lagi, kalau ada soal seperti ini, inputnya itu 4, ya masih mudah. Tapi nanti kalau inputnya banyak, ya sampai 8 gitu, ya nanti agak repot seperti ini. Nah, ini kalau yang di sini itu contohnya itu membuat tabel kebenaran. Nah, seperti itu. Nah, tapi di contoh di yang tadi itu di halaman 78 rangkaiannya sama. Rangkaiannya sama seperti gambar 3.16 itu, tapi pertanyaannya tentukan keadaan ABCD apa saja yang menjadikan Y itu tinggi. Di halaman 78. Nah, ini. Nah, ini. Nah, tentukan keadaan ABCD apa saja yang menjadikan Y itu tinggi. Nah, kalau seperti ini
kalau dibuat menggunakan tabel kebenaran tadi, ya bisa aja, berarti dicek semua inputnya ya. Yang menjadikan Y itu tinggi itu input yang mana saja. Itu boleh seperti itu. Tetapi ada cara yang lebih cepat. Cara yang lebih cepat menggunakan aktif tinggi, aktif rendah tadi itu. Nah, cara yang lebih cepat bagaimana? Nah, ini kalau kita ganti ke sini, ya. Y itu tinggi, itu bagaimana cara menjadikan Y itu tinggi? Kalau kita lihat rangkaian di sini, oh, Y itu tinggi. Nah, ini kok di sini kok aktif rendah. Nah, kan kalau aktif rendah itu kalau kita baca di gerbang nomor 3, ini kan input akan 0 jika output akan 0 jika E1 Y1 F1. Y akan 0 jika E1 F1. Kalau kita baca gerbang nomor 3 ya kan seperti itu. Nah, sementara di sini gerbang nomor 3 ini mendapat data dari gerbang nomor 1. Gerbang nomor 1 kalau kita baca E akan 0 jika A1 B1. Kemudian kalau kita lihat gambarnya juga, gerbang nomor 3 ini akan mendapat data, ya, masukkan gerbang nomor 3 ini mendapat data dari F. F itu merupakan keluaran CD. Keluaran dari gerbang nomor 2 yang diberi input CD. Kalau kita baca gerbang nomor 2, output akan 0 jika input 11. F akan 0 jika C1 D1. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan tidak dapat memberikan jawaban di soal. Yang ditanyakan itu kapan Y itu tinggi. Kok di sini rangkaiannya Y itu aktif rendah. Nah, kan tidak cocok. Dan kalau kita lihat ya di sini itu gerbang nomor 3 itu agar outputnya ini aktif yaitu rendah, inputnya harus aktif. Agar output itu 0, di sini harus 1. Tapi kalau kita lihat di sini, data di sini, itu kok outputnya kok 0. Nah, kan nggak cocok. Agar Y itu aktif, di sini juga harus 1. Tapi ini kok 0. Nah, kan tidak cocok juga ini. Ini kan nggak cocok. Ini outputnya 0, kok di sini dibutuhkan 1. Yang ini keluarannya 0. Aktif rendah. Sementara kita membutuhkan aktif tinggi. Nggak cocok juga. Nah, makanya di sini yang gerbang nomor 3 ini dapat diganti dengan gerbang alternatifnya. Nah, ini gerbang nomor 3 ini diganti dengan gerbang alternatifnya. Yang mana ini? Ini gerbang NAND. Berarti gerbang NAND itu yang mana? Nah, ini gerbang NAND. Nah, berarti gerbang nomor 3 ini dapat diganti dengan gerbang alternatif untuk NAND, yaitu gerbang yang sebelah kanan ini. Kalau yang gerbang yang sebelah kanan ini, apakah nanti bisa menjawab pertanyaan tadi? Nah, mari kita coba dulu. Ya, kita replacekan ke gerbang nomor 3. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, ini sudah cocok ini outputnya. Yang ini kan aktif tinggi. Aktif tinggi itu tadi soalnya juga kapan keluaran itu tinggi. Nah, di sini aktif tinggi, berarti cocok ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita baca dulu untuk gerbang nomor 3. Bagaimana hubungan antara input dengan output gerbang nomor 3 ini? Kalau kita lihat gerbang nomor 3, Y aktif tinggi, input aktif rendah. Y akan menjadi 1 jika yang atas itu 0 karena aktif rendah, atau yang bawah itu 0. Nah, berarti Y akan menjadi tinggi jika E itu rendah atau F itu rendah. Atau, kenapa kok menggunakan atau? Karena ini OR ya. Nah, berarti kalau Y itu 1 jika E 0. Kalau E 0 sudah terpenuhi syaratnya, maka Y 1. Jika F 0 itu juga sudah terpenuhi syaratnya, maka Y akan 1. Nah, kalau kita lihat, kalau jadikan kita buat tabel kebenaran, ya, Y akan 1 itu kapan? Y akan 1 jika E 0 atau F 0. Atau ya, tidak menggunakan dan. Y akan 1 jika E 0 atau F 0. Berarti kalau E-nya itu sudah 0, F-nya ini bagaimana? Ya bebas. Yang penting kan cuma salah satu. Y sama dengan 1 jika E 0. F-nya tidak usah kita pedulikan. Kalau E 0 pasti Y sama dengan 1. Atau Y sama dengan 1 jika F itu sama dengan 0. Kalau F 0 maka E-nya bebas. Nah, maka tabelnya mestinya
Nah, seperti ini. Y akan 1 jika E 0. Kalau E 0, maka F-nya bebas. X ini berarti bebas. Bebas itu berarti boleh 0, boleh 1. Y akan 1 jika F-nya itu 0. Kalau F 0, maka E-nya itu bebas. Bebas itu X. Bisa X itu berarti bebas itu berarti bisa 0, bisa 1, terserah. Nah, itu. Nah, itu syaratnya berarti Y1 itu E0 atau F0. Nah, E itu merupakan output dari gerbang nomor 1, yang inputnya itu AB. E0 itu akan terjadi jika AB-nya 11. Ya, jadi kalau AB 11, maka E0, maka Y1. Nah, kalau yang F ini bagaimana? F ini merupakan output dari gerbang nomor 2, yang inputnya itu CD. F-nya bebas, berarti CD berapa? Ya, kalau ini outputnya aja bebas, ya CD ya bebas. Mau CD berapa aja terserah. Nah, kenapa? Nah, karena outputnya F ini kan tidak dihiraukan. Nah, ini Y-nya 1 jika E0. Kalau E0, F-nya tidak dipedulikan lagi atau bebas. Karena ini bebas, ya maka ini juga bebas. Mau berapa aja terserah, silahkan. Nah, itu. Kemudian Y itu sama dengan 1, itu juga bisa terjadi jika F-nya 0. Jika F-nya 0, maka E-nya bebas. F0 itu terjadi pada saat CD-nya 11. Kalau CD-nya 11, maka AB itu bebas. Nah, berarti di sini Y itu akan 1 jika AB 11 atau CD 11. Nah, itu. Y akan 1 jika AB itu 11 atau CD 11. Selain itu, Y-nya akan menjadi 0. Nah, nanti silakan nanti dapat di cross check dengan tabel tadi itu ya, di halaman 64 tadi itu ya. Ya. Y akan 1 jika AB itu 11 atau CD 11. Nah, itu. Selain itu, Y-nya akan 0. Jadi misalnya nanti ada AB 01, ini 00, ya, misalnya nanti ada input seperti ini. Ya. Ada inputnya di sini 01, ini 00, outputnya bagaimana? Nah, ini kan apakah input seperti ini memenuhi kriteria tabel di sini? Tidak. Harus AB11 atau CD11. Berarti ini outputnya 0. Nah, gitu. Kalau inputnya seperti ini, boleh nggak? Ini 11, ini 11. Outputnya apa kira-kira? Nah, kalau seperti ini, ya kan AB11 atau CD11. Atau itu kan berarti pilih salah satu. Kalau dua-duanya bagaimana? Ya boleh saja, itu sama dengan 1. Nah, itu. Nah, nanti mungkin di kuis nanti ada pertanyaan yang seperti itu ya nanti ya. Jadi nanti kapan yang uh, masukkan apa saja yang menjadikan Y itu berlogika 1. Nanti pilih nanti ya. Nanti dipilih, nanti dapat dipilih beberapa jawaban nanti. Dapat dipilih beberapa jawaban nanti berarti nanti ya usahakan dipilih semua jawaban yang menjadikan Y itu 1 nanti. Nah, itu aktif tinggi, aktif rendah itu cara menggunakannya seperti itu. Itu nanti satu saat nanti akan ada soal seperti pada contoh di sini ya. Input apa saja yang menjadikan output itu berlogika tinggi, nah, gitu. Ya, nanti sambil dibaca itu diktatnya, nanti itu juga sudah ada penjelasannya. Kemudian, nah itu di tabel 3.43 itu ya. Tabel 3.43 kan juga sudah ada itu ya. Nah, ini ya, ini tabelnya. Berarti ini AB11 itu menjadikan Y itu 1. CD11 menjadikan Y itu 1. Berarti tabel kebenaran yang tadi itu mestinya 16 baris dapat disingkat jadi seperti ini. Boleh seperti ini. Kalau mau dipanjangkan yang ini ya, yang 11 ini kan X-nya itu kan bebas.
X-nya itu bebas, berarti bebas itu mau diisi apa bebas. Nah, itu dapat dilihat di tabel 3.44 ya. Nah, ini. Satu-satu CD bebas. Bebas itu berarti mau diisi ini kan variasinya kan di sini. Mau diisi ini ya outputnya satu. Y itu satu jika CD satu-satu. CD satu-satu itu output satu. AB bebas. Bebas itu mau diisi apa? Mau diisi ini boleh. Nah, ini kan variasinya untuk AB kan seperti ini. AB seperti ini, itu Y-nya itu nanti akan menjadikan Y-nya itu satu. Ya, itu contohnya seperti itu ya. Nanti untuk pemahaman materi nanti ada soalnya ya di kuis nanti ya. Jangan khawatir, nanti kuisnya tidak akan sulit-sulit ya kuisnya ya. Asal bisa mengerjakan. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini? Ya, nanti dan untuk soal yang tadi itu kan ya nanti apa? Kadang-kadang suatu soal itu diberikan dalam format gambar, ya dalam format gambar seperti ini. Ya, ini kan format gambar ya. Keadaan input apa saja yang menjadikan Y itu tinggi. Nah, menggunakan format gambar seperti ini juga bisa. Nanti juga mungkin juga soal nanti juga mungkin dapat diberikan dalam format kalimat matematis. Contohnya kalimat matematis itu ya seperti ini. Mungkin di halaman 82 ya. Halaman 82. Nah, ini contohnya ini. Y sama dengan ini. Ya. Kalau seperti ini berarti misalnya ada soal Y agar berlogika satu itu kombinasi input AB apa saja yang menjadikan Y berlogika satu. Mungkin yang sebelah kanan ini yang lebih sederhana ya. Tentukan keadaan AB yang menjadikan Y itu berlogika satu. Nah, kalau mau dibuat tabel kebenaran boleh. Kalau mau dibuat, tapi lebih enak yang menggunakan tadi itu aturan aktif tinggi, aktif rendah. Kalau ada soal seperti ini bagaimana? Ini ya. Y sama dengan not A plus B. Ini ya. Ini not A plus B. Kalau nanti ada soal seperti ini, kalau kamunya bingung, digambar dulu aja boleh. Gambar dulu di sini. Oh, ini not A itu seperti ini, plus itu or B. Nah, kalau mau seperti ini, berarti cara jawabnya bagaimana? Input AB apa saja yang menjadikan Y itu berlogika satu atau tinggi. Nah, ini jawabannya sudah ada di sini ya. Y itu logikanya tinggi jika nah ini AB itu 00, AB 01 dan AB itu 11. Itu kalau menggunakan tabel kebenaran seperti itu. Kalau menggunakan aktif tinggi aktif rendah bagaimana caranya? Ini ya. A, B, Y. Ya. Y akan berlogika satu. Kalau kita lihat ini ya, Y itu kan keluaran dari gerbang OR. Gerbang OR itu mensyaratkan salah satu input itu satu, itu output sudah satu. Kan OR. Ya. Nah, berarti Y akan berlogika satu jika salah satu inputnya ini satu. Berarti salah satu inputnya itu apa? Nah, yang paling mudah B ini. Nah, berarti kalau B itu satu, output pasti satu. Nah, kalau B-nya satu, A-nya bagaimana? A-nya bebas. Nah, kan cuma butuh satu aja. Y itu akan berlogika satu jika salah satu inputnya itu input dari OR ini satu. Berarti kalau B-nya satu, A-nya bagaimana? Ayo bebas. Kalau B-nya satu, pasti outputnya satu. Cek di sini.
B1 ya. B1 A0 output 1. B1 A1 output 1. Nah, output B. Nah, Y itu juga akan berlogika 1 jika di sini itu 1, yang atas ini, input yang atas ini 1. Y akan berlogika 1 jika input yang atas itu 1. Input yang atas ini 1 itu akan terjadi jika A-nya itu 0. Berarti udah ini aja, A-nya 0, pasti Y-nya 1. Ini bebas. Nah, kan gitu. Nah, ini cek aja. Jika A-nya 0 pasti output 1 ini ya. A-nya 0 output 1. Nah, itu cara mengerjakannya seperti itu. Itu kalau inputnya banyak nanti akan lebih enak caranya mengerjakan seperti itu. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Forsake me and guide me, Allah, Allah. Ya, ada pesan-pesan berikut. Ya, oke. Oke, ada yang tanya? Belum, Pak. Ya, belum. Kayaknya memang cukup sulit ya. Nggak apa-apa. Nanti memang karena itu merupakan materi yang harus dikuasai oleh S1 seperti itu ya, nanti kepada taraf perancangan rangkaian seperti itu. Nanti sambil jalan nggak apa, nanti sambil jalan nanti kalau mau tanya nanti bisa. Nah, oke. Nah, kemudian tadi ya selain gerbang alternatif, nanti ini juga ada, kita harus mengenal juga ada beberapa lambang seperti ini ya. Yang sebelah kiri ini lambang tradisional, yang sebelah kanan ini lambang IEEE atau ANSI. Nanti kalau kita melihat ke datasheet IC digital, kadang-kadang ada datasheet, ada pabrik yang membuat datasheetnya itu menggunakan gerbang yang sebelah kanan. Yaitu mungkin karena tidak bisa membuat gambar yang sebelah kiri terus dibuat gambar yang sebelah kanan kan ya, boleh aja. Kalau gambar sebelah kiri kan mungkin harus menggunakan software kayak Visio atau Microsoft Drawing gitu ya. Kalau atau menggunakan Proteus ya. Kalau yang sebelah kanan kan ini menggunakan drawing biasa kan bisa, hanya ditambah lambang-lambang seperti ini. Nah, ini lambang yang sebelah kanan juga harus kita tahu jika nanti kita membaca suatu datasheet ya. Ini not seperti ini N, ada tulisan N-nya, ini OR, ini NAND, berarti NAND itu N tambah not itu ada garis kayak segitiga di outputnya ini. Ini NOR, ini OR biasa, ini sama dengan OR, tambah not di sini. Ini XOR, ini XNOR, yang bawah ini not ya. Nah itu ini hanya merupakan pengetahuan saja, tapi suatu saat kalau kita menemui seperti itu nanti jangan heran karena memang itu merupakan lambang IEEE atau ANSI, dan kadang-kadang beberapa pabrik menggunakan gambar yang sebelah kanan di datasheet-nya ya. Datasheet itu kan dikeluarkan oleh masing-masing pabriknya. Jadi misalnya nanti menggunakan IC 74, misalnya IC digital 7404, nanti pabriknya mana itu harus tahu juga kita. Karena nanti setiap pabrik itu datasheet-nya nanti mungkin ada sedikit parameter yang beda sedikit gitu ya. Nah, nanti akan ada penjelasannya nanti ya, bedanya apa gitu nanti ada. Oke, itu kemudian kalau ada yang mau tanya nanti langsung aja. Nah, kemudian nah ini ada teorema seperti ini. Ya, teorema untuk aljabar Boole itu atau sering disebut dengan Boolean, itu aljabar atau perhitungan nanti yang hanya melibatkan logika 0 1 gitu ya. Nah, ini contohnya ini. Ini ada suatu gerbang logika, ini misalnya OR ini ya. OR itu ini kan lambangnya kan plus ya. OR itu kalau salah satu inputnya itu 0, kemudian input yang lain ini A itu berarti bisa 0 bisa 1, maka outputnya akan mengikuti A. Ya ini dapat dibuktikan menggunakan tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran OR kalau salah satu inputnya itu 0, ya maka output akan mengikuti input yang lain. Nanti dapat dicek di tabel kebenaran.
di halaman berapa itu? OR itu di halaman 60 ya, tentang gerbang OR. Cek aja nanti. Ada dua input A, B, jika B-nya 0, maka output akan mengikuti A. Gerbang OR, inputnya A, B. Jika B-nya 1, maka output 1. Nah, ini kan, OR itu kan hanya mensyaratkan output OR itu akan menjadi 1 jika salah satu inputnya 1. Kalau inputnya ini sudah 1, B-nya 1, ya output pasti 1. Nah, itu. Gerbang OR jika input dikoppel seperti ini, maka output ya sama dengan A. Ini kan digabung ya. Ya. Gerbang OR jika dibuat seperti ini A, ini not A, output pasti 1. Coba aja ini A-nya itu 0, 0, 1, output 1. Jika ini 1, ini 0, 1, 0, output 1 juga. Nah, itu karakter gerbang OR seperti itu. Kemudian untuk gerbang N yang di sebelah kanannya itu, gerbang N. Nah, gerbang N itu kalau nanti salah satu inputnya 0, output ya pasti 0. Ya, segala sesuatu yang di N-kan dengan 0, output pasti 0. Logika apapun yang di N-kan dengan 0, output 0. Kalau yang bawah, logika apapun yang di N-kan dengan 1, ya ini sama dengan input yang tadi itu. Kalau ini dikoppel jadikan 1, ya output sama dengan A. Ya. Kalau yang ini A di N-kan dengan not A, output pasti 0. Ini A-nya 0, 0 N dengan 1, 0. 1 N-kan dengan 0, output 0. Nah, gitu. Nah, itu untuk operasi logika, untuk dasar seperti itu. Nah, dari situ nanti dapat dibentuk suatu saklar. Maksudnya bagaimana saklar itu? Nah, ini contohnya ini. Ini kan ini ada gerbang N. N itu kalau salah satu inputnya 0, output pasti 0. Kalau inputnya 1, maka output ya sama dengan input yang A. Nah, ini dapat dijadikan sebagai saklar. Saklar yang di sini kita beri 0 atau 1 untuk suatu input di N. Nah, contohnya bagaimana? Ini ya, di sini ya, dari gambar N di sini untuk yang 1B, 1B, 2B, coba kita buka di halaman 88, gambar 3.5. Gambar 3.5 itu nanti bagaimana N dijadikan sebagai saklar. Ini ya, kita. Jadi N itu kalau inputnya 0, output 0, inputnya 1, maka dia output akan ikut input yang lain. Kalau kita lihat di gambar 3.50, nah, kita loncat sebentar di gambar 3.50. Ya, memang kenapa kita lompat-lompat, karena kalau menjelaskan di papan tulis sama di sini online itu beda urutannya ya ternyata ya. Jadi yang lebih efektif itu kalau editat itu kan dirancang untuk dijelaskan menggunakan papan tulis ya. Jadi kan kita harus lompat-lompat. Nah, ini contohnya ini untuk N. Tadi ya, N itu kalau input salah satu inputnya 0, output pasti 0. Nah, ini. Kalau input di sini 0, ini misalnya N kita berikan suatu gelombang seperti ini ya, gelombang kotak ini ya. Ini sama N diberi gelombang kotak. Kalau salah satu inputnya itu 1, maka output mengikuti gelombang kotak yang ini. Kalau inputnya ini jadikan 0, nah output 0. Nah, berarti ini kan gerbang N itu dapat dijadikan saklar. Kalau ini 0, output off. Kalau ini 1, output ikut yang input di sini. Nah, kan gitu. Ini kan saklar seperti itu. Nah, gerbang yang lain apakah dapat dijadikan saklar? Bisa saja. Tidak hanya N saja. Nah, tinggal kita butuh nanti output yang bagaimana. Kalau ini, N ini hanya untuk on-off saja. On, berarti ini output ikut input. Off, berarti output 0. Kalau yang NAND, ya, yang NAND on output, gimana ini outputnya? Outputnya kebalikan dari input. Ini kan NAND kan N dinotkan. Ini kan sama aja ini input, outputnya kan not dari input. Kalau 1
output kebalikan input. Kalau 0, output 1. Nah, tinggal kita butuh yang mana nanti untuk ini kan salah satu pemrosesan sinyal digital ya. Hanya menggunakan saklar digital, tapi saklarnya itu bisa bolak-balik gelombang. Contoh lagi untuk OR. OR itu kalau inputnya 0, salah satu inputnya 0, output seperti ini. Output sama dengan input yang satunya. Kalau inputnya itu 1, output sama dengan 1. Kalau yang ini NOR, kalau ini input salah satu inputnya 0, output kebalikan input yang atas. Kalau yang ini 1, maka outputnya sama dengan 0. Nah, kita nanti tinggal butuh yang mana di antara gerbang ini bisa kita pilih nanti dapat digunakan sebagai saklar digital. Dan sekarang saklar digital itu banyak sekali digunakan ya. Contohnya kalau kita itu menghidupkan suatu rangkaian, itu kadang-kadang yang bekerja itu saklar digital. Misalnya kalau kita menggunakan remote, kita menghidupkan televisi ya, menghidupkan televisi pakai remote control. Remote control itu kan nanti memberikan cahaya inframerah kepada televisi, kemudian televisinya mendapatkan cahaya inframerah dari sensor inframerahnya, kemudian nanti dia mengubah logika dari salah satu gerbang yang ada, misalnya seperti ini. Oh, jadikan 1. Oh, nyala televisinya. Nah, ini kan 1 nyala. Kenapa? Karena ini informasi di sini diteruskan ke sini. Dipencet lagi remote-nya, oh nanti berubah jadi 0. Kalau jadi 0 berarti output-nya 0, televisinya mati. Nah, gitu. Ini kan saklar digital. Saklar digital itu mempunyai beberapa kelebihan ya, karena dia tidak ada gerakan mekanis, maka saklar digital itu kalau dilihat dari lifetime-nya, ya pastinya dia bisa panjang sekali lifetime-nya. Berbeda dengan saklar mekanik. Saklar mekanik itu kan nanti ada keausannya karena ada gerakan mekanik. Tapi kalau saklar digital secara teori tidak ada keausan sehingga dia bisa lifetime. Sehingga beberapa perangkat itu kan ada yang digaransi lifetime ya, selama hidup dia akan digaransi. Biasanya itu prosesor, itu perangkat-perangkat yang menggunakan elektronis ya, yang tidak menimbulkan panas itu biasanya digaransi lifetime. Sehingga kita mendapatkan misalnya kayak prosesor atau mungkin memori gitu ya. Itu kan kalau kita ganti itu bukan karena rusak. Kita ganti itu karena apa biasanya? Kalau kita ganti komputer itu bukan karena rusak, komputer itu rusak kita ganti, tapi kebanyakan tidak. Bagian itu ya, bagian prosesor, bagian memori itu kan kebanyakan bukan karena rusak. Kenapa? Karena memang kita butuh yang lebih cepat. Loh, apakah memorinya jadi lambat sekarang? Tidak, memorinya itu kecepatannya sama, cuman kita butuh yang lebih cepat lagi sehingga kita ganti. Dulu misalnya pakai prosesor, dulu pakai laptop misalnya ya, zaman dulu masih menggunakan yang Pentium. Nah, sekarang harus diganti i3. Apakah Pentiumnya itu rusak? Tidak. Apakah melambat? Tidak. Performanya tetap sama, tapi kita butuh performa yang lebih tinggi. Nah, itu. Biasanya kalau elektronik itu seperti itu. Nah, ini sekaligus pengenalan tentang saklar digital. Saklar menggunakan gerbang digital. Oke, ada lagi? Ada yang tanya mungkin sampai di sini? Ya, itu ya memang ini materinya memang agak berat di sini ya. Ya, nanti sambil jalan nggak apa-apa nanti. Soal kuisnya nanti cuma ada 5 soal juga, tidak akan banyak-banyak sehingga nanti bisa diskusi dengan teman-teman. Silakan nanti sambil diskusi mungkin nanti kita kerjakan bareng-bareng menjelang buka puasa ya. Silakan aja nanti bisa seperti itu ya. Nanti kita submit sambil kita kan kalau ada soal seperti ini kan bisa kan, misalnya kita coba soalnya mungkin satu orang mencoba direkam gitu ya. Direkam kan nanti semuanya kan tahu soalnya. Oh, soalnya seperti ini tuh. Wah, kita kerjakan bareng-bareng gitu. Boleh aja seperti itu, nggak apa-apa. Ya. Ya, oke. Kemudian nah ini 3.13. Ini De Morgan. Nah, ini sebenarnya materi ini sudah kita bahas tadi ya.
kita bahas di mana kita bahas tadi itu yang menggunakan gerbang alternatif tadi itu sudah terbahas sebenarnya. Gerbang alternatif tadi itu kan sudah membahas De Morgan sebenarnya. Yang mana? Nah, ini sebenarnya materi ini sudah mencakup De Morgan ini sebenarnya. Ya, cuman kita tekankan sedikit ya. De Morgan itu sebenarnya pembahasan di sini ya. Di bagian ini De Morgan ini sebenarnya. Sebenarnya di bagian ini De Morgan itu. Nggak mau di-draw. Ya, di NOR ini ya. Di NOR dan NEN itu sebenarnya sudah menggunakan teorema De Morgan. Ya, tapi kita perdetail di sini untuk De Morgannya ini hanya untuk mempertegas bahwa itu De Morgan gitu ya. Sehingga nanti kalau ada soal gunakan teorema De Morgan, De Morgan itu apa toh? Ya, ini teorema De Morgan ini seperti ini. Ini merupakan gerbang NEN ya. Gerbang NEN itu dapat diganti dengan gerbang NOR tapi lambangnya seperti ini. Tadi sudah ya. Ya, ini dapat diganti seperti ini. Ya. Diganti seperti ini kan dulu pertamanya itu ditemukan oleh De Morgan. Karena memang yang menemukan De Morgan. Nah, inilah keunggulannya kalau kalian nanti menemukan sesuatu nanti bisa menggunakan nama kalian ya. Teorema apa? Teorema Saifuddin. Nah, itu boleh aja seperti itu. Nah, kalau ini teorema De Morgan. De Morgan itu orang Italia atau orang Spanyol ya dari atau Jerman ini ya. Pakai D itu kan Jerman. Karena memang ilmu-ilmu teknik itu memang kebanyakan impor ya. Bahkan tidak kebanyakan, mungkin 99% itu impor ya, terutama elektro ini. Sehingga hukum-hukumnya itu kan teorema-teorema kan menggunakan nama-nama dari orang luar negeri gitu. Ya. Nah, ini NEN itu dapat diganti dengan OR tapi gerbang alternatifnya seperti ini, yang inputnya aktif rendah. Ini dulu ditemukan oleh yang namanya De Morgan. NEN itu kan ini ya, NEN itu ini dapat diganti dengan OR tapi kedua inputnya aktif rendah. Nah, ini sehingga kalau ada kalimat matematis seperti ini, nah ini yang perlu mungkin yang sering digunakan ini ya. Ini nanti mungkin dapat diingat-ingat juga nanti bahwa not A, ini not A plus not B itu sama dengan NEN AB. Not A, N, not B itu sama dengan NOR AB. Nah, ini. Kalau ini teorinya, kemudian kalau mau dibuat tabel kebenarannya seperti ini. Nah, ini tabel kebenarannya. Ya, seperti ini tabelnya. Nah, ini ya ini tinggal menggunakan aja. Tinggal menggunakan aja. Ya, jadi teorema De Morgan ini hanya tinggal menggunakan saja bahwa ada teorema seperti ini. Ya, tidak ada yang perlu dipelajari lebih jauh di sini, hanya tinggal digunakan aja. Bahwa ini ya kalimat logika yang sebelah kiri dapat diganti yang ruas kiri dapat diganti ruas kanan dan sebaliknya. Ya. Saya kira itu cukup mudah ya. Nah, kemudian oke, satu lagi mungkin untuk materi kita untuk di bab 3 ini setelah ini habis ya, yaitu di halaman 84. Nah, ini sifat yang ada di operasi logika. Ini hampir sama dengan sifat-sifat yang ada di operasi matematis. Ini juga cukup mudah ini ya, tidak ada yang sulit di sini. Contohnya sifat komutatif pertukaran A plus B sama dengan B plus A. A di plus itu berarti OR ya, A OR B sama dengan B OR A. Kalau dilihat gambarnya, input A itu di atas, input B itu di bawah. Kalau ini B di atas, A di bawah, kan cuma dibalik. Ya dibalik tentunya ya tidak akan mengubah logika ya, tidak akan mengubah fungsi.
Ini OR, N juga sama, A, N, B sama dengan B, N, A, sama saja. Kalau ini A, di N, ini B, B OR C, hasilnya di B OR C, hasilnya diorkan dengan A. Nah, ini sama aja dengan A OR B, hasilnya diorkan dengan C. Nah, itu sama itu. Nah, ini sifat asosiatif pengelompokan yang ada di matematika juga nanti bisa terjadi juga di logika. Distributif juga sama seperti itu. Nah, yang ini mungkin ya, absorpsi, penghilangan. Nah, ini mungkin agak sedikit aneh ini ya. A plus A N B sama dengan A. Ya. Kok bisa seperti itu bagaimana gitu. Ya. A plus A N B sama dengan A. Nah, ini kalau mau dibuat panjangnya ini ya. A plus A N B sama dengan A 1 plus B. Ya. Sama ya. Oke. A plus A N B itu sama dengan A di N kan 1 ini ya. Logika 1 diorkan dengan B. Logika 1 diorkan dengan logika B. B itu berarti suatu logika. Or itu kan kalau inputnya itu salah satu berlogika 1, output kan pasti 1. Nah, berarti logika 1 diorkan dengan logika B, ya pasti 1. Nah, B logika apa di sini notasi A itu kan bisa logika 0, bisa logika 1. Logika B yang notasi B juga bisa 0, bisa 1. Tapi 1 diorkan dengan B, ya pasti 1. Nah, itu. Nah, berarti itu bagaimana? Ya berarti 1 plus B ya sama dengan 1. 1 plus B sama dengan 1. Ya berarti di situ ya A diorkan di N kan dengan 1 saja. Ya sama dengan apa? Ya sama dengan A. Nah, ini itu. Nah, itu. Kalau yang ini bagaimana ini? A di N kan dengan A plus B. Sama dengan A di N kan dengan A plus A di N kan dengan B. A di N kan dengan A itu hasilnya apa? Ya A plus A di N kan dengan B. A di N kan dengan B bagaimana? Nah, tadi itu sama dengan yang atas. Ya. A1 plus B. Ya, sama dengan A di N kan dengan 1. Ya, ya sama dengan A lagi. Ya. Nah, ya. Oke. Ada yang tanya mungkin untuk sifat absorpsi ini? Ya. Nah, ini bagian yang mudah sudah saya kerjakan. Kalau contoh itu mudah. Yang sulit apa? Yang sulit itu soalnya. Nah, coba nanti dikerjakan untuk kombinasi dan konsensus ini ya. Kombinasi, konsensus, dan sifat-sifat identitas yang lain. Nah, ini coba nanti di sini. Nah, ini yang ini dikerjakan ini buktikan bahwa ini sama ya. Yang ini kombinasi 1, 2, kombinasi. Jadi nanti coba dikerjakan yang ini kombinasi ini. Nah ini kerjakan, kemudian ini kerjakan. Ya. Kemudian
Yang bawahnya, nah ini, sekalian ini. Itu juga dikerjakan nanti. Ya, sambil untuk latihan, nanti kita cocokkan besok. Nah, ini. Ya. Nah, yang ini coba dikerjakan. Nah, nanti silakan bisa diskusi dengan teman, nanti difotokan ya, dikirim ke Elena ya. Difotokan dikirim ke Elena, nanti saya tunggu sampai ini hari Rabu, mungkin sampai hari apa ya? Hari Senin ya, hari Senin minggu depan ya nanti ya. Ini sebagai salah satu tugas juga nanti ya. Nanti akan masuk ke kontribusi tugas. Silakan tanya ke teman-teman yang lain, boleh nanti sambil diskusi nanti untuk mengerjakan itu. Ya. Oke, ada yang tanya? Nah, sifat-sifat tadi itu nanti digunakan untuk apa? Nanti bisa digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika. Nah, ini contoh ini. Contoh misalnya kita ada soal seperti ini. Sederhanakan persamaan logika seperti ini. A, ini not A, B, not C. Ini kan not A di N-kan dengan B, di N-kan dengan not C. Diorkan dengan A, N, B, N, not C. Gitu ya. Atau ada yang menyebut A bar, B, C bar. Gitu ya. Plus A, B, C bar. Gitu. Nah ini A-nya dikeluarkan. Ini A kita keluarkan. Keluarkan. Yang kita keluarkan B not C ya. B not C kita keluarkan jadi ini. Ini kan diambil B not C-nya. Ini diambil, tinggal not A plus A. Not A plus A. Not A plus A, ya. Not A diorkan dengan A, itu hasilnya 1. Nah, silakan nanti dilihat lagi tadi itu, yang sifat-sifat matematik, sifat-sifat logika tadi itu. Bahwa kalau OR itu ada suatu logika diorkan dengan not-nya, itu pasti 1 hasilnya. Nah, maka not A diorkan dengan A sama dengan 1, ya berarti hasilnya adalah BC. Berarti nanti kalau kita mau membuat rangkaian seperti ini, oh ternyata rangkaian ini itu Y itu tidak terpengaruh oleh input A. Y itu hanya terpengaruh input B, C saja. Nah itu berarti kalau nanti ada rangkaian kita diminta untuk membuat rangkaian logika, buatlah rangkaian logika seperti ini. Buatlah rangkaian logika seperti di sini ini. Nah, kalau kita buat rangkaiannya, ini kan butuh gerbang N. Butuh gerbang N dengan 3 masukan. Gitu, masukannya A, B, C. Butuh gerbang not berapa ini? 1, 2. Butuh gerbang OR juga, karena ada OR-nya di sini. Nah, kalau kita diminta membuat gerbang seperti ini, Y sama dengan seperti ini, kita sederhanakan dulu kalimatnya, oh ternyata kita hanya butuh gerbang ini saja. Ini berarti gerbang apa ini? Gerbang N. Hanya gerbang N saja. N dengan masukan B dan C, tapi C-nya dinotkan dulu. Nah, kan seperti itu. Jadi ini itu nanti bisa jadi sifat-sifat tadi itu nanti dapat digunakan untuk meringkas dari gerbang yang dibutuhkan. Kalau kita tadi ini membutuhkan gerbang yang banyak, kita di sini hanya membutuhkan gerbang apa ini? Hanya butuh gerbang not 1, kemudian gerbang N1 gitu ya. Berarti hanya butuh 2 gerbang, not sama N. Kalau ini butuh notnya berapa ini? Notnya 2 ini. Kemudian butuh N. Kemudian butuh OR juga. Nah, kalau ini kan tidak perlu. Ini hanya butuh not 1, 2, kemudian N juga 1, 2 gitu. Nah, itu berarti kan bisa lebih meringkas. Fungsi logika yang atas dengan yang bawah ini sama, sehingga ini juga dapat saling dipertukarkan. Nah, itu contoh yang lain. Nah, ini yang bawahnya ini kan Y sama dengan, waduh ini kok panjang sekali, ini berarti sulit ini. Ya, coba aja kita coba ini ya. Nah,
ini yang depan, yang depan itu kan dapat diringkas ini. Nah, ini kan A, not B, C. Jadikan satu. Nah, ini jadikan satu. Jadi ini. Nah, kemudian, nah ini not D plus D plus not D ya, sama dengan satu. Jadi ini. Nah, ini. Kalau yang belakang, nah ini A, not B, not D. Jadikan satu. Jadikan satu, jadi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, kan mudah ya. Nah, ini kalau kita membuat gerbang seperti ini, buatlah gerbang dari kalimat logika yang ini. Ya, kita buat langsung yang ini aja. Nanti gerbangnya ini lebih ringkas gerbangnya. Nah, itu. Nah, kemudian yang contoh lagi yang bagian bawah ini. Nah, yang bagian bawah ini bagaimana ini? Ini kok malah agak sedikit aneh ini. Nah, ini kalau yang bagian bawah ini berarti ini ada rangkaian, ada kalimat logika seperti ini. Nah, kalimat logika seperti ini ya, untuk menyederhanakan itu nanti kita buat format untuk penjumlahan. Ini kan formatnya kan penjumlahan. Kalau ini kan ada perkaliannya. Nah, perkalian ini kita urai dulu menjadi penjumlahan seperti ini. Not A kalikan A. Not A kalikan B. B kalikan not A. B kalikan B. Ini hasilnya ini. Not A kalikan A. 0 ya. Not A kalikan B tetap ini. Ini dibalik aja biar mudah. Ini B N kan dengan B. Ya, B hasilnya. Nah, berarti tinggal ini dimasukkan ke bawah. Not A plus AB plus B. Nah, ini hasilnya. Ini B-nya kita urai ke depan. Nah, kemudian ini. Nah, perhatikan. Ini ada, ini kan OR ya. Not A, OR kan A, OR kan 1. OR itu OR itu kan agar output 1 itu hanya butuh salah satu inputnya itu 1. Jika OR itu salah satu inputnya itu 1, maka output sudah menjadi 1. Nah, berarti di sini ini sama dengan B. Nah, ini yang di dalam kurung itu berapa? Nah, di dalam kurung itu kan OR. OR itu jika salah satu inputnya itu 1, output pasti 1. Nah, ya, OR itu jika salah satu inputnya itu 1, output pasti 1. Nah, karena ini salah satu input juga 1, ya berarti ya 1 hasilnya. Ya, berarti B di N kan dengan 1. Hasilnya apa? Hasilnya ya B juga. Ya. Nah, itu jadi ini hasilnya B ya. Berarti ini gerbangnya apa? Tanpa gerbang. Berarti kalau dibuat rangkaian seperti ini, misalnya ada soal, buatlah rangkaian buatlah gerbang logika dari rangkaian dari kalimat matematik seperti ini. Tidak usah menggunakan gerbang, nah, langsung aja B. Loh, ini A-nya gimana? A-nya ternyata tidak digunakan. Ya, ternyata output Y ini tidak terpengaruh oleh input A, hanya terpengaruh oleh input B. Jika B1, Y sama dengan 1. Jika B0, Y sama dengan 0. Nah, itu. Nah, oke, ada yang tanya mungkin? Nah, kemudian ini berikutnya ini prioritas operasi. Ya. Nah, ini hampir sama dengan kalimat matematis biasa ini. Operasi itu nanti yang didahulukan perkaliannya dulu. Nah, ini contohnya ini kan. A N B plus not A N not B. Nah, berarti ini kan di N-kan dulu, karena N itu perkalian baru di-OR-kan. Nah, harus seperti ini. Nah, ini juga sama ini. Ini N-kan dulu, baru di-OR-kan. Jadi perkalian dulu, baru penjumlahan. Ya.